Sila subscribe atau langgan video-video terbitan Seria kami. Terima kasih. Innallaha ta'ala sittatan fi sittatin. Innallaha ta'ala katama sittatan fi sittatin. Allah itu merahasiakan 6 perkara. Itu salah satunya itu ya tadi itu. Salah satunya Allah merahasiakan kematian kita. Bila kita mati itu oleh Allah rahasiakan. Kenapa Allah rahasiakan kematian kita? Bila masanya tengah dalam keadaan macam mana, mati kita dalam keadaan macam mana, itu oleh Allah rahasiakan. Kenapa dirahasiakan? Kenapa Allah rahasiakan kematian kita bila masa mati kita dalam keadaan macam mana? Supaya kita selalu bersiap-siap akan kematian kita. Kalau Allah tidak rahasiakan, Allah katakan, kamu nanti akan mati pada tahun 2026. Akhirnya apa? Akhirnya tahun 2025 ini, tak payah dah saya ini beribadah, tak payah dah saya ini banyak amal soleh, mati saya masih 2026. Bermaksiat saja, tinggalkan ibadah saja, nanti banyak ibadah kalau nak dekat-dekat kematian. Akhirnya macam itu. Maka Allah rahasiakan kematian kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dan tidak ada yang tahu mati kita dalam keadaan macam mana, usia berapa, tak ada yang tahu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka ya bersiap-siap saja. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, belum tentu kalau ada orang yang hari-hari sakit, itu ya belum tentu kalau dia ini cepat mati atau lebih cepat matinya dibandingkan dengan yang sehat, ya belum tentu. Banyak orang yang sehat tiba-tiba tidur, balik daripada masjid tidur, pagi sudah tidak bangun untuk selama-lamanya. Banyak yang demikian ini. Atau bawa kereta napak sehat, bawa kereta akhirnya insiden mati. Dan banyak orang yang sakit tapi tak mati-mati juga banyak. Nah ini. Maka kita begini para jamaah, kalau semisal kita itu minta doa kepada orang, kalau kita minta doa kepada orang, itu jangan minta doa semoga dipanjangkan umur. Jangan minta doa Tuhan doakan saya lah semoga saya panjang umur. Tapi minta doanya macam mana? Minta doanya itu semoga diberikan husnul khotimah. Buat apa panjang umur? Kalau panjang umur kita ternyata kita gunakan untuk maksiat. Buat apa panjang umur kalau tiap-tiap hari umpamanya sakit malah kita tersiksa? Maka minta doalah semoga bi husnul khotimah. Semoga mati dalam keadaan husnul khotimah atau mati dalam keadaan molek. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, lalu apa sih bekal daripada itu? Apa sih bekal apa sih yang perlu kita persiapkan bekal di alam kubur kita? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada satu kalimat yang kalimat itu berbunyi begini para jamaah. Maka penting sekali kita mempersiapkan bekal kita untuk alam kubur kita nanti. Al-qabru awwalu manazilil akhirati. Kubur itu adalah permulaan akhirat. Jadi ketika kita nanti mati lalu dikuburkan, nah ketika dikubur kita itu adalah permulaan akhirat kelak kita. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisarun minhu. Apabila di alam kubur kita berjaya, maka kehidupan selepas alam kubur kita akan mendapati kemudahan. Tetapi fa illam yanju minhu, apabila di alam kubur kita sudah mendapati kesulitan atau tidak berjaya, fama ba'dahu asyadu minhu, maka selepas kehidupan alam kubur akan jauh kita nih mendapati kesulitan. Maka pentingnya kita membawa bekal di alam kubur. Bekal itu berupa apa? Bukan harta, bukan. Ini pernah ada satu tayangan video, ada orang mati lalu dikuburkan. Jadi entah ini kalau tidak salah entah masih di ASEAN, entah itu negara Vietnam atau Thailand atau Kamboja, tapi menggunakan bahasa yang tidak difaham, yang saya tidak paham. Itu ada satu video yang ada orang mati insiden, kemudian ketika dikuburkan itu motornya yang dia bawa insiden itu sekali dikuburkan. Itu kemudian ada kalimat begini dalam keterangan itu. Kenapa motor itu ikut dikuburkan? Itu alasannya begini, sebab si mayat ini ketika hidupnya itu senang bawa motor ini.
Jadi apa yang dia senangi itu ikut dikuburkan katanya. Mungkin tak tahulah, mungkin supaya dikubur juga boleh mainan motor mungkin. Nah ini orang jamaah yang dirahmati oleh Allah, bukan bekal macam tuh, bukan. Lalu apa bekal itu? Di dalam para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam ayat Al-Qur'anul Karim Allah menjelaskan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Itu dalam surat Al-Baqarah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan sediakanlah bekalan, dan sesungguhnya sebaik-baik bekalan adalah takwa. Jadi bekalan kita nanti di akhirat itu bukan harta, bukan jawatan, tetapi bekalan kita adalah takwa. Wattaquni, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi beda ya. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Perhatikan ini kalimat ini. Orang yang berakal ketika melakukan sesuatu perkara, umpamanya begini ya. Orang yang berakal, kita inilah semuanya ini orang berakal. Ketika kita sebagai orang yang berakal, kemudian kita melakukan sholat, melakukan puasa, zakat, apalah yang oleh Allah perintah, maka kita mengerjakannya itu sebagai bentuk takwa kita kepada Allah, karena kita punya akal, tahu kalau itu perintah. Sementara orang-orang yang tidak punya akal, mananya apa? Tidak punya akal, mananya akalnya tidak sehat. Ketika melakukan suatu perkara yang umpama sholat, puasa, zakat dan seterusnya, ini melakukannya bukan karena sesuatu itu dia tahu adalah sebuah perintah. Kenapa? Karena dia tidak punya akal. Maka termasuk orang yang terbebas dalam hukum syariat, termasuk orang yang terbebas. Terbebas itu apa? Andaikan dia tidak melakukan itu tidak ada hukum. Itu salah satunya adalah orang yang tidak punya akal, atau yang dinamakan dengan orang gila. Orang gila itu kalau tidak melakukan perkara-perkara yang diperintah oleh Allah, umpama tidak sholat, puasa, tidak zakat, itu tidak mengapa, karena tidak punya akal. Maka kalau kita semisal mengadu, Ustadz boleh tak kalau saya ini tidak sholat? Ustadz boleh tak kalau saya ini tidak puasa, tidak zakat? Boleh jawabnya, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Jadi orang gila baru boleh tidak sholat.